Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Resita dengan NPM 2113025032 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bandicam. Pada bagian pertama, yaitu rekam layar desktop dan situs video. Pada bagian ini, terdapat 4 pilihan, yaitu yang pertama, pilih area rekaman. Jika misalnya kita memilih pada bagian ini, maka tampilan yang akan keluar adalah seperti ini. Misalnya, kita akan memilih seberapa besar ukuran dari kotak atau layar yang akan kita record. Misalnya, kita memilih pada bagian seperti ini. Maka, hasil rekotan atau recording yang akan direkam nanti adalah sebesar kotak ini, tidak melebihi atau tidak keluar dari kotak ini. Nah, jika kita memilih pada bagian kedua, yaitu layar kotak, maka yang akan masuk di record adalah sebagian dari kotak tersebut. Nah, pada bagian ini, kita dapat memilih ukuran yang akan dipakai untuk proses recording. Sedangkan pada bagian layar penuh, maka artinya seluruh layar baik dari komputer atau dari laptop akan direcord jika kita memilih pada bagian layar penuh. Selanjutnya, pada bagian ini merupakan pengaturan kamera. Misalnya, kita memilih jenis kamera apa yang kita pakai. Misalnya, kita memilih antara snap kamera dengan kamera dari laptop atau komputer kita. Nah, sedangkan pada bagian ini digunakan untuk merekam atau melakukan proses recording pada game. Jadi, jika misalnya kita bermain game, jadi kita bisa melakukan proses recording menggunakan Bandicam. Selanjutnya, ada overlay camera web. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menambahkan bagian kamera atau bagian dari wajah kita ke dalam layar yang akan direcord. Jika kita akan menambahkan, maka tinggal klik tambahkan overlay kamera ke video. Nah, pada bagian ini kamera ada pilihan kamera yang akan kita gunakan serta format dan posisi. Sedangkan pada bagian speaker terdapat rekaman keluaran umum dan rekaman keluar masuk. Nah, pada bagian ini pula terdapat volume. Nah, volume ini digunakan untuk menentukan keras atau pelannya suara. Disarankan untuk di atas 90 atau mencapai 100 supaya suara bisa terdengar dengan jelas. Selanjutnya ada mikrofon. Sebenarnya fungsi dari mikrofon dan speaker hampir sama. Selanjutnya ada tambahkan efek kursor tikus. Nah, pada bagian ini terdapat menu tampilkan kursor tikus. Terdapat ukuran dan tambahkan efek klik. Ukuran juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita akan merubah ukuran dari 150 menjadi 80. Sedangkan pada bagian ini terdapat warna klik kiri. Terdapat juga warna klik kanan. Tampilkan efek sorotan. Terdapat ukuran dan sorot warna.
Sedangkan pada bagian ini, yaitu merupakan teks. Klik tambahkan overlay teks ke video. Misalnya, kita ingin menuliskan sebuah kalimat, misalnya pendidikan teknologi informasi. Nah, apa yang kita ketik pada bagian atau pada kotak ini akan terlihat pada layar yang akan direcord nanti. Jadi, pada bagian ini juga terdapat tata letak. Kita akan memilih rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Juga kita dapat mengubah bentuk huruf serta ukuran dan batas serta alfa. Nah, sedangkan pada bagian ini merupakan jeda. Ini digunakan untuk memulai rekaman atau berhenti. Sedangkan pada icon kamera digunakan untuk mengambil gambar. Nah, pada bagian ini digunakan untuk agar kita bisa melihat hasil rekaman atau hasil recording aktivitas recording yang pernah kita laksanakan. Sedangkan pada bagian gambar digunakan untuk melihat hasil dari gambar yang pernah kita ambil. Nah, pada bagian umum terdapat hasil rekaman. Kita dapat memilih rekaman tersebut akan disimpan di mana. Ada jalur rekaman serta perekam otomatis. Terdapat format juga pada bagian video. Nah, jika kita ingin memulai rekaman atau berhenti, kita tinggal klik F12, dan jika kita akan menjeda, tinggal klik Shift plus F12. Nah, pada bagian ambil gambar pula, untuk tombol pengambilan gambar, tinggal klik F11, dan untuk mengulangi pengambilan gambar ditentukan dengan detik. Nah, juga pada bagian pengambilan gambar ini terdapat pemilihan format. Jadi, kita dapat memilih apakah kita akan menyimpan format gambar tersebut menggunakan PNG atau JPG. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit penjelasan mengenai Bandicam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.